Bagaimana sih dia bisa menyisihkan uangnya sampai 10 miliar itu dan buat bangun jalan? Tuh, betapa usahanya mereka kayak bawa motor sampai terlicin-licin. Ini rakyat semua yang gotong royong, warga desa buat perbaikan jalan. Nah, ini videonya dari sumber Karang Taruna Tunas Muda. Selamat tahun baru 2025 buat kalian semua yang ada di rumah dimanapun kalian berada. Nah, kita mau menemani kamu di hari 2025 pertama, tanggal 1 ini dengan berita. Dan kita langsung saja, ini tentang kisah aksi heroik yang mengasih atau memberikan 10 miliarnya buat hal ini dan ada di Indonesia. Yaitu seorang penjual bakso yang bernama Pak Ferry yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Beliau ini mempunyai usaha bakso dan bagaimana sih dia bisa menyisihkan uangnya sampai 10 miliar itu dan buat bangun jalan. Sedangkan apa yang dilakukan oleh pemerintah, kita simak saja kisah beliau ini. Dia adalah seorang penjualan bakso dan sejak 2017 dia mendukung atau membangun sebuah jalan untuk perbaikan jalan di tempat asal daerahnya gitu. Selain itu dia juga jualan bakso di Batam, teman-teman. Jadi punya usaha dan melihat bahwa lumayan banyak sih, kayak beliau itu punya 8 cabang dan termasuk sukses gitu di Batam usaha baksonya. Dan ya perbaikan dananya memang juga gak sedikit ya buat dana alokasi ke jalan ini. Buat teman-teman yang di Batam mungkin pernah datang kunjungi buat makan bakso di sana, namanya bakso gunung, bakso gunung gitu. Dan kita lihat di sini, coba kita cek di Google Maps. Kemarin sih sempat search gitu Batam. Bakso gunungnya ada di, ya ini dia bakso gunungnya. Seperti ini penampakan tempatnya dan menu-menunya, kayak wow, lumayan menarik gitu ya. Ada makan nasinya juga, bukan hanya bakso gitu-gitu. Jadi teman-teman mungkin yang di Batam bisa cobain gitu. Dan coba kita simak dari video ini, penjual bakso bisa perbaikan jalan. Sebelum dan sesudah sebuah jalan desa yang bener-bener rusak gitu ya, becek jalannya. Nah, ini setelahnya. Dengan cara dicor tersebut tidak menggunakan dana desa atau perbaikan jalan yang dicor menggunakan dana pribadi. Bebatuan saja. Kerusakan jalan telah lama terjadi dan telah dilaporkan. Pada tahap kelima, ini rakyat semua yang gotong royong, warga desa buat perbaikan jalan. Cara dicor ini sudah mencapai panjang 5 jadi kilometer. Kayak beliau itu selain uangnya yang banyak juga hatinya sangat luas gitu ya, kepedulian untuk orang sekitar dan di daerahnya gitu. Kalau kalian lihat mungkin di sini videonya gitu. Tuh, betapa usahanya mereka kayak bawa motor sampai terlicin-licin. Nah, ini videonya dari sumber Karang Taruna Tunas Muda di sana. Nah, ngomong-ngomong soal pemerintah, kayak apa sih, kita kan negara demokrasi gitu. Yang artinya negara demokrasi tuh masyarakat punya hak kuasa untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Kayak rakyat kasih haknya ke pemerintah, pemerintah dapat hak dari rakyat gitu. Terus rakyat juga punya hak dong buat pemerintah. Tapi kadang pemerintah itu gimana ya, kayak kurang beroperasi, kurang mendengarkan suara rakyat, kayak diabaikan. Mungkin pas kampanye juga menggebu-gebu gitu buat, oh ya saya mau bangun jalan buat ini A, B, C, D, E. Tapi kadang setelah terpilih, kita bisa lihat aja apa, mungkin kinerjanya ada banyak, cuman bagi sebagian tempat kurang merasakan kinerja dari pemerintahan itu juga gitu loh. Jadi kayak ya sering kadang kayak pemerintah kurang peduli. Terus bagiku, dan mungkin teman-teman juga bisa ngambil suatu nilai yang berharga gitu ya, kayak
Ini merupakan kisah yang inspiratif gitu loh, dan juga memperingatkan buat para pemerintah lebih, yuk tunjukkan kinerjamu gitu, kinerja para pemerintah ya. Nah selanjutnya karena tahun 2025, jadi teman-teman pada rencana liburan kemana nih? Salah satunya Bromo dan Borobudur ini akan dikunjungi pariwisata dari mancanegara. Kita simak beritanya. Jadi ada berita yang kita baca menarik ini karena pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Taiwan kayak membawa wisatawan mancanegara khususnya dari Taiwan datang ke Indonesia, ke Bromo dan Borobudur. Dilihat dari sumber ini data bahwa Taiwan itu menempati peringkat ke-15 gitu, yang tahun 2024 kayak ya naik gitu loh, melonjak angkanya 2023 ke 2024 wisatawan datang ke Indonesia gitu. Jadi kalian bisa lihat juga bahwa Indonesia itu menduduki peringkat ke-22 wisatawan global gitu, kayak pariwisatanya peringkat ke-22 gitu. Dan ini agak kecil sih memang gambarnya, tapi bisa search kayak di Google gitu, di berita ada nih beritanya gitu dari hasil TTDI gitu. Nah, yang uniknya adalah ini Kementerian Pariwisata Indonesia promosikan Bromo dan Borobudur untuk wisatawan asal Taiwan, di mana ini tuh kayak wisata pengenalan atau fam trip kata lainnya gitu. Dan kenapa Taiwan? Ya karena ini sebuah dorongan gitu, wisatawan Taiwan datang ke Indonesia, dan juga kayak memperkenalkan keanekaragaman budaya, terus melihat dari sudut pandang tentang budaya dan meningkatkan pariwisata. Mungkin bisa kayak mengeksplor lebih lagi antara budaya Taiwan maupun Indonesia gitu, dan sebaliknya Indonesia dan Taiwan. Dan ngomong-ngomong soal Gunung Bromo dan juga Borobudur, ini adalah yang terkenal, salah satu objek wisata terkenal gitu ya di Jawa Timur. Dan kalau Borobudur adalah candi di Yogyakarta gitu kan. Nah coba kita lihat video ini. Candi Borobudur yang sangat megah juga ya, luas tempatnya gitu, teman-teman bisa lihat. Iya, ini udah ke candi yang lain sih. Jadi yang di depan ini Candi Borobudur. Ada Gunung Bromo, coba kita tonton. Guys, good morning dari Gunung Bromo. Kita Seperti ini, banyak wisatawan yang datang untuk melihat sunrise atau matahari terbit gitu. Tempatnya bagus sih. Nih, ada kuda-kudaan juga, dingin juga cuacanya, jadi berasa kayak liburan ke luar negeri padahal lagi di Indonesia gitu ya. Selain mereka jalan-jalan kayak di Borobudur dan juga melihat Gunung Bromo, mereka juga bisa merasakan kayak experience bahwa kuliner di sana. Selain itu pakaian tradisional asal Jawa, dan juga menikmati keseruan di Gunung Bromo. Jadi unik ya. Semoga kayak promosi-promosi wisatawan ini bisa membuat Indonesia semakin dikenal oleh banyak negara-negara dari mancanegara gitu, maupun Asia maupun negara-negara lain gitu di luar, negara-negara barat seperti itu. Jadi ini aja menutup berita kita hari ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Nah, kalau kalian mau lihat kita jalan-jalan liburan kemana di Indonesia, coba kalian kasih ide, kasih komentar ya, ketik di komentar di bawah.